Herman Production. Herman Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pelajar kelas 1 SDN 4 Bagus Salam. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah baik-baik saja? Semoga kabarnya baik-baik saja dan sehat selalu ya. Nah, para pelajar kelas 1, pada hari ini kita akan mempelajari bab 1 yang judulnya adalah Aku Cinta Al-Quran bagian pertama. Nah, untuk bagian pertama ini nanti yang akan kita bahas adalah tentang Al-Quran dan huruf hijaiyah. Nah, apakah kalian tahu apa itu Al-Quran, apa itu huruf hijaiyah? Langsung saja kita mulai dengan diawali dengan menyanyi. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan menyanyi sebelum pembelajaran dimulai. Lagunya dengan nada lagu Baca Al-Quranmu, dengan nada lagu Potong Kuenya. Mungkin anak-anak sering mendapat undangan ulang tahun dan menyanyikan lagu tentang potong kuenya. Potong kuenya, potong kuenya, gitu. Nah, sekarang kita parodi dengan baca Al-Quran. Bagaimana bunyinya? Buka Quranmu, baca Quranmu, kaji Quranmu sekarang juga, hati bahagia. Nah, itu adalah lagu baca Quranmu, karena materi kita adalah tentang Al-Quran dan huruf hijaiyah. Ulang lagi sekali, kita nyanyi bersama-sama. Ayo. Buka Quranmu, baca Quranmu, kaji Quranmu sekarang juga, hati bahagia. Baiklah anak-anak, kita lanjut dengan pelajaran kita. Namun sebelumnya kita amati dulu gambar berikut ini. Ini ada 2 orang siswa. Kira-kira sedang apa? Ayo, ada yang tahu? Ini sedang belajar Al-Quran. Ya, 2 orang sedang belajar Al-Quran. Lalu, apakah Al-Quran itu? Untuk lebih jelasnya mengetahui tentang Al-Quran itu apa? Nah, kita lihat Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu siapa? Ya, itulah Nabi kita. Nabi kita Nabi Muhammad. Dia yang menerima Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran merupakan kitab suci kita bagi umat Islam, kitab suci bagi umat Islam. Nah, Al-Quran berbeda dengan buku dan majalah. Apa perbedaannya? Kalau Al-Quran, sebelum memegang Al-Quran, diharuskan atau diwajibkan untuk bersuci terlebih dahulu. Ya.
Jadi kita harus berwudu, bersuci dengan cara berwudu ya. Nah, baru kita bisa pegang Al-Qur'an. Beda dengan buku atau majalah ya. Kalau buku dan majalah atau sejenisnya bisa kita pegang tanpa berwudu, tetapi Al-Qur'an wajib kita untuk berwudu sebagai umat Islam, karena itu merupakan kitab suci kita sebagai umat Islam. Nah, kemudian orang yang membaca Al-Qur'an dapat juga pahala dan disayang Allah. Orang yang membaca Al-Qur'an dapat pahala dan disayang Allah. Nah, kita harus gemar membaca Al-Qur'an. Sebagai umat Islam tidak kenal waktu ya. Dimanapun, kapanpun ya, kita membaca Al-Qur'an tetap kita mendapatkan pahala dan disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut ke materi kita, yaitu tentang huruf hijaiyah. Nah, perlu diketahui Al-Qur'an juga ditulis dengan huruf hijaiyah ya. Al-Qur'an ditulis menggunakan huruf hijaiyah atau huruf Arab. Nah, jumlah huruf hijaiyah ini bermacam-macam menurut pendapat para ahli bahasa. Ada yang jumlahnya 28, ada yang jumlahnya 29, dan ada juga jumlahnya 30. Untuk yang 28, bila huruf alif, ini namanya huruf alif ya, dan huruf hamzah, ini namanya huruf hamzah ya, menjadi satu karena bacaannya bila dikasih kasrah, fathah atau dummah, maka bacaannya sama sehingga dijadikan satu. Dan tanpa ada lam alif, nah ini namanya lam alif. Ada namanya lam, ini kayak kail pancing, juga lam. Nah, tanpa ada lam alif, nah ini kan dibuang jadinya ya. Hamzah bila digabungkan dengan alif menjadi satu, tanpa lam alif maka jumlahnya 28. Nah, bila yang 29, bila alif ini ya berpisah dengan hamzah tanpa ada lam alif diikutin gitu ya, maka jumlahnya 29 ya. Kemudian ada yang mengatakan jumlahnya 30 kalau alif, hamzah, dan lam alif ini ada semuanya, maka jumlahnya ada 30. Nah, seperti itu. Perhatikan, ini namanya yang paling atas, pojok kanan atas namanya alif. Terus setelah ini namanya ba. Ada titik satu di bawah namanya ba. Titik 2 di atas namanya ta. Titik 3 di atas namanya sa. Nah, ingat, seperti perahu atau jukung ini ya, kalau ada titik-titiknya ba, sa. Kemudian yang ini namanya jim. Jim ya. Kemudian ini namanya ha. Ini namanya kho. Ini namanya dal. Yang ini nih namanya zal. Nah, hampir mirip dal dengan zal. Tetapi
kalau zal ada titik satu di atasnya, itu zal. Ada selanjutnya ada namanya ro, ada namanya za, zai, itu ya. Nah kalau zai dengan ro hampir mirip, tetapi zai itu ada titiknya, titik satu di atas. Kemudian ada namanya sa, sa. Setelah itu ada namanya sya. Nah ini agak tebal ya. Sa dengan sya hampir mirip, tetapi kalau sya ada titik tiganya di atas. Ini ya, titik tiga di atas sya. Kemudian sod, terus dot. Nah ini juga mirip sod dengan dot. Dot ini ada titik satu di atas. Begitu juga dengan yang ini namanya to, dan ini namanya zo, sama kan? Nah, tetapi bacaannya beda. Dan kalau dot ada titik satu di sini. Ain. Nah, ain. Setelah ain, ghain. Ghain atau agen. Nah, kalau ghain atau agen ada titik satu di atas, mirip juga kan? Kemudian fa, ya, ini fa. Kemudian qaf. Nah, fa ini ada titik satu di atas, itu dibaca fa, namanya fa. Nah kalau titik duanya di atas itu namanya qaf, ini qaf. Kemudian ada namanya ka, ya, bentuknya seperti ini. Kemudian lam. Nah ini lam seperti kail pancing ya. Kemudian ada mim, ini namanya mim. Kemudian ada namanya nun. Nun ini bentuknya kayak jukung, tapi ada titiknya satu di atas. Kalau titik duanya di atas namanya ta. Setelah itu ada waw, ini waw. Ada ha. Nah, ha dengan ha ya beda ya. Kalau yang ini ha dibaca ha, kalau ini ha ya. Kemudian ini namanya lam alif ya. Setelah lam alif ada namanya hamzah, dan terakhir namanya ya. Ya, titik dua di bawah namanya ya. Mungkin hanya itu yang dapat Pak Guru sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut besok pelajaran pada bagian kedua.